juga berjumpa kembali dengan saya Salma dari SMA Negeri yang melaksanakan calon pemerintahan sendiri. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Maria Rodalia Sustini kabarnya baik-baik saja. Baik, terima kasih Ibu karena Ibu telah meluangkan waktu untuk bersama dengan saya dalam kegiatan praobservasi di mana saya ingin mengecek Ibu bagaimana persiapan Ibu ketika Ibu akan melakukan kegiatan observasi ini di kelas Ibu. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan observasi di kelas Ibu. Nah, baik Ibu, hari ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi supaya nantinya saya dapat melihat dan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas. Nah, adapun tujuan dari kegiatan praobservasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Nah, mengapa sehingga kita melakukan kegiatan praobservasi ini? Supaya Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu supaya saya dapat mengetahui kesiapannya Ibu pada saat proses observasi. Kira apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu sampaikan pada saat proses pembelajaran Ibu di dalam kelas? Oke, baik Ibu, untuk pembelajaran kali ini kita masuk pada kompetensi dasar yaitu menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia. Tujuannya itu yang pertama itu saya menayangkan video pembelajaran. Dengan melihat video pembelajaran, peserta didik diharapkan mengetahui tentang apa itu pertumbuhan penduduk. Terus yang kedua, dari video yang ditayangkan, peserta didik mampu menganalisis dan menghitung pertumbuhan penduduk di Indonesia, baik pertumbuhan penduduk alami maupun pertumbuhan penduduk total. Gitu ya. Baik Ibu, berarti ada dua tujuan yang akan Ibu capai pada saat proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Baik Ibu, berarti ada dua tujuan yang akan Ibu capai pada saat proses pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan dicapai atau akan dilakukan pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Oke, baik Ibu, untuk area pengembangan ini saya melakukan dua cara, yaitu yang pertama untuk penilaian pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Kalau pengetahuan itu saya nilai dari hasil diskusi berupa LKPD yang saya berikan kepada peserta didik. Terus untuk keterampilan itu saya melihat keaktifan peserta didik selama proses diskusi sampai kepada evaluasi atau presentasi diskusi. Berarti bahwa ada dua aspek yang akan Ibu gunakan pada saat Ibu melakukan proses observasi di dalam kelas atau proses pembelajaran di dalam kelas, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, di sini Ibu saya mau bertanya lagi terkait dengan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran di kelas. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan setiap siswa, karena setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami atau dalam mengerti tentang materi yang kita ajarkan. Untuk model yang saya gunakan itu model pembelajaran berbasis masalah, dan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Baik, terima kasih ya Ibu untuk rencana yang sudah Ibu akan terapkan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Ada strategi, ada model pembelajaran, dan juga metode yang akan Ibu gunakan. Jadi di sini bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran? Oke,
untuk mendukung atau memfasilitas peserta didik dalam proses pembelajarannya, ada media yang saya pakai, yaitu saya pakai laptop, terus ada infocusnya, terus saya pakai untuk materi atau medianya itu saya pakai video, dan LKPD untuk peserta didik diskusikan. Baik, terima kasih Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Proses pembelajarannya di dalam kelas itu di hari apa, jam keberapa, dan di kelas berapa? Oke, untuk perencanaan pembelajarannya itu di kelas 11 IPS di jam pelajaran jam ketiga dan keempat. Oke, di hari Jumat. Oke, siap Ibu. Baik Ibu, nanti di hari Jumat jam ketiga dan keempat di kelas 11 IPS saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, dan saya akan mencatat hal-hal yang menjadi bahan di mana Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, nanti sekali itu saya minta waktu sebentar lagi kepada Ibu untuk bersama-sama dengan saya melakukan proses percakapan, yaitu pasca observasi, supaya saya dapat mengetahui atau mengetahui bagaimana proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada saat kita melakukan percakapan ini? Oke, yang saya dapatkan itu tentang media yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran itu, yang harus disesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan, sehingga mampu meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi yang akan saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih untuk percakapan kita di pra-observasi ini, dan saya akan mengamati jalannya kegiatan Ibu pada proses pembelajaran Ibu di kelas pada hari Jumat. Semoga semua dapat berjalan ya Bu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Demikianlah percakapan kami hari ini. Sampai bertemu pada proses kegiatan observasi di kelas. Semoga semua dapat berjalan dengan baik, dan terima kasih. Selamat siang. Siap.
Waktunya sudah. Tuliskan tentang apa pertumbuhan penduduk sesuai dengan video tadi yang ditayangkan. Untuk itu saya minta satu orang mewakili teman-teman untuk menyimpulkan tentang video tadi berkaitan dengan materi kita hari ini. Ayo, siapa yang berani? Yang wajib berbicara kesepakatan kelas. Ayo, silakan. Wajib berbicara. Guru, dari semua stigma dari berbagai ini saya simpulkan dari jawaban teman-teman ke video yang tadi kita nonton, itu ada penduduk yang meningkat, ada juga yang berpindah tempat untuk mencari pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dari semua. Yang sudah bisa menyimpulkan tentang apa yang tadi ditayangkan di video. Di video tadi itu yang ditayangkan kita lihat itu ada manusia, ada kendaraan. Ya. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka mobilitas atau perpindahan penduduk itu dia semakin padat. Kenapa kita harus belajar ini? Kenapa kita harus belajar ini? Ibu kasih gambaran sedikit ya. Saya kasih gambaran, terus satu orang coba jelaskan apa manfaat kita harus belajar. Ibu kasih, misalkan kita di sini, di sini kita satu RT, ya, kita satu RT. 5 tahun berikut dia bertambah atau berkurang? Bertambah. Kenapa bertambah? Dari dia agar kita bisa memikirkan dan mempersiapkan tentangnya. Berarti itu dia berkaitan dengan lahannya. Berkaitan dengan lahan. Bagi adil, jadi saya harap sebelum saya menaikkan video itu kalian kerjasama di dalam kelompok. Kalau dalam kelompok kita kerjasama, pasti sebentar bentuk materi atau soal sesulit apapun itu, pasti kita dapat dari jalan keluarga. Walaupun itu salah, pasti kita bisa toh. Untuk materi hari ini kita dalam bentuk video ya. Tahu apa itu pertumbuhan penduduk. Dari awal tadi kita sudah bisa tahu apa itu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk berarti dia berkaitan dengan apa? Keseimbangan dinamika penduduk. Ada penduduk bertambah, ada penduduk berkurang. Ada berapa faktor yang mempengaruhi faktor alami itu ada berapa poin di situ? Ada kelahiran dan ada kematian. Berarti faktor alami berarti dia alam. Non alami seperti apa? Migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi, perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertumbuhan alami, Pertumbuhan penduduk alami. Kalau R, kelahiran, R itu kelahiran. Kalau M, kematian. kematian. Berarti T adalah pertumbuhan penduduk alami. L-nya itu adalah jumlah kelahiran. M jumlah kematian. Pertumbuhan penduduk dikali 100%. Jadi 1000 dikurangi 500 dibagi 40.000 dikali 100%. Dengan hasil 1714%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Menjelaskannya yang tadi Medan sudah memberikan semua. Nah, dari soal yang sudah diberikan, D-nya itu 50.000 jiwa dan lahirnya itu 1.500 jiwa dan kematian itu 800
imigrasi dan bagiannya untuk imigrasi dan imigrasi. 100 kurang 45 jiwa, berarti 55 jiwa. 50 sama dengan 1.500 kurang 850. Jadi tambah 100 kurang 45 jiwa. Nah, hasilnya sudah kita dapatkan 650 tambah 55 sama dengan 705. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya, berarti 705 ini menjadi persen kita. Jadi 705 dikali dengan 50.000 kali 100%. Berarti hasilnya 0,0141 atau 1,41 jiwa. Nah, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Dari soal yang pertama itu untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami. Untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami, rumusnya yang ada di sini. Rumusnya ada di sini. Lalu sudah mati dibagi per ini dibagi dengan jumlah penduduk tahun awal perhitungan, yaitu tahun berapa tahun awal perhitungan? Tahun 2010. Tahun awal adalah tahun 2010, jumlahnya adalah 40.000 jiwa. Berarti 600 ini dibagi 40.000 jiwa baru dikali dengan 1%. Ingat, dikali dengan 100% dapat berapa? Dapatnya 60.000 per 40.000. 3 nol tambah dicolek. Berarti 6 bagi 4 adalah 1,5. Hasilnya ini kan? Ada nomor yang kedua. Nomor yang kedua ini. Nomor yang kedua ini untuk menghitung pertumbuhan penduduk total, rumusnya ada di sini. Lahir kurang mati ditambah I kurang E. Nah, untuk kelompok 2, kalau kalian menulisnya begini, berarti 1.500 kurang 850, 650 ditambah dengan I kurang E berapa? 100 kurang 45 dapatnya 55. Berarti 650 ditambah 55 sama dengan 705 jiwa. Nah, 705 jiwa ini merupakan hasil dari pertumbuhan penduduk total. Berarti pertumbuhan penduduk total di tahun berapa di situ? Soalnya. Jangan lupa satuannya jiwa. Nah, kita masuk kepada untuk menghitung persentasenya. Berarti rumus yang tadi T sama dengan L kurang M tambah I kurang E dibagi dengan P
Dewi, ada? Silakan. Tantangan yang saya ambil dari materi hari ini adalah bikin rumus. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan. Apa yang akan kalian lakukan supaya tantangan yang ini di minggu depan tidak ada lagi? Tantangan. Oke, harus ikut belajar. Satu lagi, siapa? Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Awali dengan doa, akhiri juga dengan doa. Ke awal tadi itu perempuan yang pimpin. Jadi akhir ini ibu minta satu orang laki-laki untuk pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, akan surga, terima kasih Bapak karena kami dari awal ke tengah tidak akan mikir kita. Sekarang kami akan gara-gara ini bisa kami katakan terima kasih Bapak. Terima kasih Erwin yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Salam dan selamat siang, salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Salenta Okan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kupang dari SMA Negeri 3 Maray Selatan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani lagi oleh Ibu Maria. Terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk ada bersama saya dalam kegiatan pasca observasi hari ini. Sebelumnya Ibu telah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, jadi kita ketahui sendiri bahwa kalau kita kegiatan supervisi itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sedangkan tujuan dari pasca observasi ini adalah mengetahui dan mengevaluasi tindak lanjut dari apa yang dilakukan oleh Ibu di dalam kelas. Nah Ibu, ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu? Kalau selama saya melakukan observasi di kelas, saya merasa sangat senang karena anak-anaknya sangat aktif. Baik Ibu, berarti bahwa dalam proses pembelajaran di kelas Ibu perasaannya senang. Nah, bagaimana dengan pembelajaran Ibu? Ini terkait dengan pembelajaran, hal positif apa saja yang Ibu dapatkan ketika Ibu melakukan proses pembelajaran? Oke, baik Ibu, hal positif yang saya dapat ketika melakukan pembelajaran kali ini yaitu saya menggunakan pembelajaran yang berbasis media, ada gambar, ada video yang saya tayangkan sebagai materi. Itu sangat baik untuk siswa, minat belajarnya sangat tinggi. Iya, baik. Berarti bahwa dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ya, karena ada konten di dalam, sehingga bisa membuat minat anak untuk belajar jauh lebih baik. Nah Ibu, kalau Ibu diberikan skala 0 sampai 10 nih, kira-kira posisi Ibu sekarang di bagian mana? Kalau itu mungkin saya sekarang baru di 7 atau di 8. Baik, berarti ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, Ibu menilai diri sendiri bahwa skala Ibu sekarang ada di posisi 7 atau di 8. Baik Ibu, dari hasil pembelajaran di kelas yang Ibu sudah lakukan, dan mungkin ada kekurangan dan kelebihan yang Ibu dapati ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira ada hal apa yang harus Ibu rubah
dalam kelas ketika ibu melakukan proses pembelajaran, baik itu dari siswa atau baik itu dari ibu sendiri? Oke, baik Ibu. Kalau dari saya sendiri, mungkin ini baru pertama saya menggunakan RPP yang berdiferensiasi. Tidak ada sedikit kaku dari saya ketika mengajar. Itu hal yang sangat kurang dari saya. Terus kalau dari siswa memang mungkin hal yang baru juga untuk mereka ketika saya mengajar menggunakan RPP berdiferensiasi. Jadi ada siswa yang malu-malu untuk menjawab, malu-malu untuk bertanya. Terima kasih Ibu. Berarti bahwa ketika proses pembelajaran di kelas, mungkin yang sebelumnya Ibu menggunakan metode ceramah dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan adanya proses pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, menurut Ibu bahwa kekurangannya ada di situ. Jadi yang perlu dirubah adalah media pembelajarannya supaya bisa membantu dengan siswa untuk jauh lebih baik dari yang baik itu. Setelah Ibu mengetahui tentang apa yang harus dirubah. Nah, menurut Ibu kapan Ibu mulai menindaklanjuti hal tersebut? Ibu untuk menindaklanjuti hal tersebut, mungkin yang pertama saya membuat RPP dulu. Saya harus menguasai RPP yang saya buat itu supaya ketika saya masuk di kelas saya bisa menerapkan apa yang saya tulis dalam RPP itu ketika proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu. Berarti bahwa ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, Ibu akan pertama kali itu Ibu harus siapkan dulu RPP-nya, di mana harus berdiferensiasi juga. Kalau bisa jangan melupakan KSI ya, kompetensi sosial Ibu semuanya harus diintegrasikan supaya semua boleh bersama di dalam kelas. Baik Ibu, itu adalah tingkat lanjutnya. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu akan buat sehingga proses pembelajaran Ibu di dalam kelas itu bisa berjalan? Komitmen yang saya buat di Ibu, saya akan terus menggunakan model-model atau media-media pembelajaran yang terbaru begitu, supaya yang sangat menarik sehingga peserta didik itu mungkin yang selama ini ada yang mengantuk, ada yang malas-malas, akhirnya dengan media kita tayangkan melalui gambar atau melalui video itu membuat mereka menambah minat belajar mereka semakin meningkat. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya hari ini. Ibu telah berbincang-bincang dengan saya setelah proses observasi dan hari ini kita melakukan baca observasi. Semoga apa yang sudah dilakukan dapat diterapkan untuk teman-teman yang lain juga dan juga untuk diri Ibu sendiri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah saya lakukan setelah pasca observasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa saya lakukan selanjutnya untuk teman-teman.